Malam ini aku mau cerita mengenai satu kasus kriminal lagi, di mana ada satu pasangan yang merasa dirinya ini sangat agamis, sangat soleh. Tapi sayangnya mereka ini menganut aliran sesat. Mereka beranggapan orang-orang yang gak satu aliran sama mereka adalah zombie. Jiwanya itu ada di surga dan tubuhnya ini sudah dikuasai oleh roh jahat. Ini beneran ya guys, bukan karangan atau fiksi. Ini beneran terjadi di Amerika dan kasusnya ini baru aja selesai di bulan Juni 2024 lalu. Jadi masih hangat-hangatnya. Nah, buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya kita rangkum bareng isi Google. Kisah ini bermula dari seorang wanita bernama Lori. Dia ini lahir di tahun 1973 di California. Lori punya 3 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki, namanya Adam dan Alex. Nah, yang perlu kalian ingat itu Alex ya guys, karena nanti dia tuh ada di cerita ini. Lori itu terkenal sebagai perempuan yang cantik, aktif dan berbakat. Dia pernah ikut pemilihan Miss Texas. Bukan cuma itu, Lori juga dikenal sebagai orang yang agamis, taat beribadah. Dia itu penganut aliran Mormon atau Mormonisme ya guys. Aku gak begitu tahu mengenai aliran ini, tapi kalian bisa coba searching sendiri ya guys. Tapi aliran Mormonisme itu memang ada ya, di Eropa itu banyak banget diakui dan memang punya gereja sendiri. Lori pertama kali menikah di usia 18 tahun sama temen sekolahnya bernama Nelson. Tapi pernikahan ini tuh gak berlangsung lama ya guys, pada akhirnya mereka berpisah. Lalu Lori pun ketemu lagi sama seorang lelaki bernama William. Dia pun menikah untuk kedua kalinya. Mereka pun punya seorang anak yang dikasih nama Colby. Tapi pernikahan keduanya juga gak bertahan lama ya guys. Karena menurut Lori, William ini gak agamis. Ujungnya mereka merasa gak cocok lagi dan berpisah. 2 tahun setelah perceraiannya yang kedua, Lori ini ketemu lagi sama seorang laki-laki bernama Joseph Ryan. Mereka pun akhirnya menikah dan punya seorang anak yang dikasih nama Colby. Awalnya pernikahan mereka baik-baik aja, sampai satu ketika Ryan ini kehilangan pekerjaannya. Mereka pun kesulitan secara ekonomi. Lori akhirnya ikut bantulah cari kerjaan juga. Karena Lori ini emang punya wajah yang cantik, pernah jadi Miss Texas, dia tuh suka ikutlah di acara-acara TV. Nah, satu ketika Lori tuh bilang ke Joseph, aku mau ikut acara kuis di TV ini. Karena aku tuh ngedenger Tuhan ngomong sama aku dan nyuruh aku buat ikut kuis ini dan aku bakal menang. Lori ini memang agak berbeda ya guys, dia tuh agamisnya agak aneh. Dia bilang kalau dia tuh bisa berbicara sama Tuhan, bisa ngomong sama Tuhan. Awalnya orang-orang kira ini kan cuma bercandaan aja, tapi Lori tuh sering banget ngomong kayak gitu ke temen-temennya di gereja. Dan entah kebetulan atau gimana, Lori tuh beneran menang kuis itu ya guys. Dia tuh dapat hadiah yang cukup besar ketika itu, hampir 500 juta. Lori yang lagi sibuk-sibuknya cari duit, tiba-tiba aja dapat kabar kalau anak pertamanya ini, Colby, dilecehkan gitu sama suaminya Joseph. Lori jelas langsung marah, dia langsung minta buat bercerai. Tapi tuduhannya Lori ini sebenarnya nggak pernah terbukti ya guys, jadi nggak tahu bener apa enggak. Pada ujungnya pernikahan ketiga Lori pun kembali kandas. Lori pun menikah untuk keempat kalinya sama seorang laki-laki bernama Charles. Charles tuh beda sama suami-suami Lori sebelumnya yang selalu aja ada masalah ekonomi ya guys. Charles ini kaya raya, dia tuh punya rumah yang besar, bisnisnya bagus. Charles juga gak punya tanggungan gitu. Dia sebenarnya punya 2 orang anak, tapi udah dewasa, udah hidup sendiri. Bahkan Charles ini tuh sayang banget sama 2 anaknya Lori yang terdahulu. Nah, setelah menikah gitu, mereka tuh pindahlah ke rumahnya Charles di Arizona. Tapi mereka hanya tinggal bertiga, hanya Charles, Lori, sama Tylee. Sedangkan anak pertamanya, Colby tuh gak ikut karena dia tuh ngerasa udah dewasa dan mau hidup sendiri. Nah, sampai satu ketika ada kakaknya Charles yang kayak minta tolong ke mereka. Agak rumit nih minta tolongnya, aku bakal ceritain ya pelan-pelan.
Charles ini punya seorang kakak perempuan. Nah, kakaknya ini punya seorang anak. Anaknya ini hamil di luar nikah. Setelah melahirkan, ternyata bayinya ini memiliki kebutuhan khusus atau autism ya. Nah, karena orang tuanya ini masih belia, dia nggak bisa lah mengurus anaknya. Nah, neneknya atau kakaknya Charles juga nggak bisa membiayai si cucunya ini karena ekonomi mereka tuh nggak bagus. Akhirnya kakaknya Charles ini minta tolong lah ke Charles dan juga Lori supaya mengadopsi cucunya ini. Namanya James Joshua atau sering dipanggil JJ ya. Nah, Lori sama Charles ini nggak keberatan, mereka langsung setuju. Mereka malah seneng banget karena emang pada dasarnya mereka ini suka sama anak-anak. Nah, Tylee, anaknya Lori yang emang hidup bareng sama Charles juga, dia tuh seneng banget lah punya adik. Rumah mereka yang besar jadi rame lagi. Bahkan bukan cuma Tylee nih, anak pertamanya Lori yang namanya Colby yang gak tinggal bareng sama mereka itu juga deket sama mereka. Jadi Tylee, Colby sama JJ ini deket banget guys. Walaupun keluarga Lori ini udah tampak sempurna di mata orang lain karena mereka ini punya rumah yang besar, bisnisnya berjalan bagus, Charles ini sayang sama Lori dan juga anak-anaknya. Bahkan keluarga mereka yang sebenarnya berasal dari orang tua yang beda-beda, tapi mereka tuh hidupnya rukun banget. Tapi ini semua tuh kurang buat Lori. Lori tuh selalu ngerasa Charles ini tuh kurang agamis, dia tuh gak taat beragama. Karena memang sebenarnya ya guys, Charles ini tuh bukan penganut Mormonisme, tapi demi Lori dia tuh sampai pindah keyakinan. Lori tuh sering curhat ya ke teman-temannya di gereja. Dia tuh sedih banget. Kenapa dari 4 kali pernikahannya suaminya tuh gak ada yang agamis, gak ada yang taat beribadah. Padahal menurut Lori, dia ini adalah seorang wanita yang soleh. Bahkan dia itu adalah wanita terpilih yang bisa berkomunikasi sama Tuhan. Harusnya dia itu punya suami yang juga taat beragama. Teman-temannya Lori tuh selalu ngingetin dia tuh harusnya bersyukur karena Charles ini tuh sayang banget sama dia. Charles tuh kayak udah berusaha sebaik mungkin buat memenuhi ekspektasinya Lori, bahkan sampai dia tuh pindah keyakinan. Sayangnya itu tuh belum cukup buat Lori. Satu ketika Lori ini datang ke sebuah toko buku, dia lihat buku tentang keagamaan, ada yang menarik dan dia beli. Setelah dia baca, ternyata Lori ini jatuh cinta banget sama buku tersebut. Buku ini ditulis oleh Chad Daybell. Dia ini adalah penulis atau novelis buku-buku keagamaan yang intinya atau pembahasannya tuh selalu tentang kiamat. Nah, si Chad ini tuh bukan cuma penulis ya guys, tapi dia tuh juga kayak pembicara, penceramah, suka ngasih kuliah umum. Akhirnya Lori ini pun datanglah ke tempat di mana si Chad ini ngisi acara. Karena Lori kan udah suka banget nih sama buku-bukunya Chad. Nah, ketika Lori ini ngelihat Chad ngomong secara langsung tentang keagamaan, tentang hari kiamat, entah gimana Lori tuh terpanah banget. Dia tuh langsung ngerasa, oh ada loh orang yang sama kayak dia, terpilih menjadi orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Apa sih sebenarnya yang Chad omongin dalam kuliah-kuliah umumnya? Ini dia guys, jangan kaget ya. Chad Daybell, dia ini lahir pada tahun 1968, dia udah menikah dengan seorang wanita namanya Tamara, tapi sering dipanggilnya Tammy. Mereka ini udah punya 5 orang anak. Chad ini adalah sarjana jurnalistik, tapi semenjak lulus kuliah, Chad ini kerjanya menjadi penggali kubur. Beneran guys, penggali kubur. Chad tuh gak pernah bilang ya alasannya kenapa, tapi teman-temannya yang memang kenal sama Chad tahu persis alasannya. Karena memang Chad itu punya obsesi sama yang namanya kematian, kiamat, dan juga zombie ya guys. Chad itu bahkan beranggapan orang-orang yang gak satu pemikiran atau gak satu aliran sama dia adalah orang gelap. Sedangkan orang-orang yang satu keyakinan sama dia adalah orang terang. Dan pada dasarnya semua manusia itu baik.
Tapi kenapa ada orang jahat? Itu karena mereka ini sebenarnya adalah zombie. Roh baiknya itu udah ada di surga dan tubuh mereka ini dikuasai sama roh jahat. Makanya ada roh jahat. Nah setelah itu Chad itu makin terobsesi kan sama kiamat. Dia pun memutuskan untuk menulis buku dan juga novel yang temanya tentang kiamat. Chad dan Tammy ini pun bikin sebuah penerbitan dan juga percetakan buku yang menuliskan tentang kiamat ini guys. Satu ketika Chad ini mengajak semua anggota keluarganya buat pindah ke Idaho. Dia bilang Chad ini dapat wahyu dari Tuhan. Tuhan ngomong sama dia, nyuruh dia pindah ke Idaho dan menyebarkan agamanya. Nah di Idaho ini memang terkenal sebagai tempat yang banyak tempat ibadahnya ya guys. Di sana Chad itu mulai aktif lah menyebarkan agama menurut versinya dia, yang bisa dibilang adalah aliran sesat ya guys. Tapi ya entah gimana, selalu aja ya kalau ada aliran yang aneh atau menyimpang, tetap aja ada pengikutnya. Begitu juga aliran yang dibikin sama Chad ini. Terlebih Chad ini kan nulis buku, banyak penggemarnya, makin banyak lah pengikutnya si Chad ini. Nah ke para pengikutnya Chad itu bilang kalau dia ini sebenarnya udah 21 kali atau ada yang bilang juga 31 kali berengkarnasi. Chad ini udah pernah tinggal di bumi dan juga di akhirat. Nah ketika terakhir kali dia meninggal, malaikat tuh bilang ke Chad kalau selanjutnya di kehidupan selanjutnya Chad ini akan menjadi manusia terpilih yang akan memimpin 144.000 manusia untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dan para pengikutnya Chad ini bakal mendapatkan perlindungan khusus. Setelah Chad ini menyampaikan pemikirannya yang luar biasa atau aneh kalau buat orang normal ya guys, tapi Lori itu bener-bener terkesima. Lori itu bahkan sampai nyamperin Chad di belakang panggung. Dia tuh berterima kasih dan dia tuh bilang dia percaya banget sama semua yang Chad omongin. Lori ini ya secara nggak langsung mendeklarasikan kalau dia ini adalah jamaahnya Chad. Lori tuh rajin banget ya guys datang ke semua acara yang dibikin sama Chad. Mereka tuh juga sering chit-chat selepas acara. Lambat laun mereka pun jadi deket. Dan Chad itu kayaknya punya perasaan yang beda gitu. Dia tuh kayak ngerasa wah Lori ini udah bener-bener satu pemikiran banget nih sama gue. Dia tuh kayaknya udah percaya banget. Ditambah Lori ini kan memang terkenal cantik ya guys, pernah jadi Miss Texas. Dan seperti kisah aliran sesat pada umumnya yang ujung-ujungnya pasti aja berbau seks, Chad pun demikian. Chad tuh bilang ke Lori, dari 21 kali reinkarnasi hidupnya, dia tuh punya 7 orang istri dan semuanya adalah reinkarnasinya Lori. Kalau orang normal sih takut ya dibilang kayak gitu. Tapi Lori ini bener-bener kelepek-kelepek diomongin gitu sama Chad ya guys. Akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan terlarang. Charles, suaminya Lori, mulai ngerasa semenjak Lori ini sering datang ke ceramah-ceramahnya Chad, Lori tuh jadi berubah, bener-bener berubah banget. Nah puncaknya Charles sama Lori ini bertengkar dan Lori tuh bilang kalau Charles yang ada di depan dia itu bukanlah suaminya, melainkan zombie. Karena Charles yang asli jiwanya itu udah ada di surga dan tubuhnya Charles sekarang yang ada di depan dia udah dikuasai sama roh jahat. Dan buat ngeluarin roh jahat tersebut satu-satunya cara adalah dengan menghilangkan nyawanya Charles. Ya jelas Charles kaget banget dong denger perkataannya Lori kayak gitu. Dia tuh bener-bener udah ngerasa istrinya tuh udah gak waras. Kalian tahu lah ya dari mana sumber omongannya si Lori ini. Setelah itu Charles langsung lah mengajukan gugatan cerai ke Lori. Dia juga langsung lapor polisi. Dia bilang dia tuh takut sama istrinya karena istrinya tuh bilang mau menghilangkan nyawanya karena
dia adalah zombie. Setelah Charles ini ngajuin gugatan ke Lori itu kabur dari rumah. Dia tuh ngosongin semua rekeningnya Charles, dia ganti kunci rumahnya Charles, dia juga bawa mobilnya Charles. Tapi yang bikin Charles tuh khawatir, bener-bener panik, Lori itu pergi bawa 2 anak mereka, JJ dan juga Tylee. Charles tuh tahu betul Lori tuh gak akan bisa ngurus dengan baik 2 anaknya ini. Karena setiap kali mereka bertengkar, Lori tuh selalu aja bikin ulah. Kayak nyembunyiin mainannya si JJ, nggak ngasih makan JJ, bahkan marahin Tylee. Akhirnya hari itu juga Charles sendirian datang ke tempatnya Lori buat ngambil anak mereka. Hari itu Alex, adiknya Lori, tiba-tiba aja nelpon 911. Dia bilang dia udah nembak kakak iparnya sendiri yang bernama Charles di rumah istrinya. Alex bilang, 911 tolong, apa yang harus aku lakuin? Aku nembak kakak ipar aku sendiri. Kita bertengkar, lalu dia berusaha nyerang aku pakai stick baseball dan aku pun berusaha buat menyelamatkan diri. Akhirnya aku terpaksa nembak dia. Aku gak mau dia mati, apa yang harus aku lakuin? 911 pun bilang, tenang pak, tenang, coba kasih napas buatan dan juga CPR sampai kita datang. Gak lama ambulan dan juga polisi pun datang. Charles langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya Charles ini gak tertolong. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan Alex yang memang udah menyerahkan diri ya. Setelah itu polisi tuh langsung minta keterangan ke saksi yang memang ada di lokasi kejadian, yaitu Lori dan juga Tylee. Mereka berdua ini membenarkan apa yang diomongin sama Alex. Akhirnya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keterangan saksi, Alex pun dilepaskan karena dia tuh dianggap melakukan pertahanan diri dan Charles ini meninggal secara tidak sengaja. Beberapa hari setelah Charles ini meninggal dunia, Lori langsung menghubungi pihak asuransi karena Charles ini memang punya asuransi jiwa senilai $1 juta yang bakal diwarisin ke Lori. Nah pas Lori itu mau mencairkan duitnya, ternyata gak bisa guys, karena Charles ini udah mengganti nama penerima asuransinya ketika Charles ini ngajuin gugatan. Tadinya buat Lori diganti buat kakak perempuannya atau neneknya JJ. Ya Lori jelas langsung kecewa berat ya guys, karena si Charles itu memang udah yakin banget kalau Lori ini selingkuh sama Chad. Bahkan si Charles ini sempet ngirim email ke istrinya Chad, si Tammy, dan bilang kalau suaminya ini udah selingkuh sama Lori, istrinya. Beberapa minggu setelah Charles ini meninggal dunia, giliran Tammy, istrinya Chad, yang meninggal. Tammy ini ditemukan meninggal dalam tidur dan Chad ini bilang kalau Tammy itu meninggal secara alami karena serangan jantung. Pihak kepolisian tuh sempat minta supaya Tammy itu diotopsi gitu ya, tapi Chad itu menolak karena dia memang beranggapan istri itu meninggal secara alami dan dia nggak mau merusak jasad istrinya. Ya karena suaminya nggak mau, polisi nggak bisa berbuat apa-apa ya guys. Dan beberapa hari setelah Tammy ini meninggal, Chad langsung mencairkan asuransi jiwanya Tammy yang memang diwariskan ke dia. Chad juga menjadi pemilik tunggal dari usaha penerbitan yang dimiliki oleh mereka berdua. 2 minggu setelah Tammy meninggal, secara mengejutkan Chad dan juga Lori menikah di Hawaii. Disinilah keluarganya Charles tuh mulai ngerasa curiga. Ditambah neneknya JJ atau kakaknya Charles ini mulai gak dapet kabar dari cucunya. Padahal biasanya mereka tuh hampir setiap hari video callan. Neneknya JJ mintalah ke Lori supaya dipertemuin sama JJ. Lori tuh alasan aja, ada aja alasannya. Akhirnya keluarga minta ke Lori supaya JJ tuh dibalikin aja lah ke orang tuanya.
Lori tuh nggak mau, dia bilang kan JJ udah mereka adopsi. Karena kesel, pihak keluarga pun ngelaporin Lori ke kepolisian. Mereka bilang cucunya JJ dan juga Tylee udah beberapa bulan gak ada kabar sama sekali. Mereka tuh terakhir kelihatan gitu sama warga sekitar pergi sama Alex dan juga Lori ke tempat wisata gitu. Nah setelah itu bener-bener gak ada kabar. Polisi pun minta ke Lori buat bawa JJ dan juga Tylee ke kantor polisi. Mereka hadirkan. Setelah itu kasusnya bakal ditutup. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, Lori ini gak bisa menghadirkan Tylee dan juga JJ. Akhirnya polisi datengin lah rumahnya Lori. Ketika itu dia udah tinggal di Idaho bareng sama Chad. Sampai di rumahnya Chad, JJ dan juga Tylee itu nggak ada. Mereka geledah rumahnya benar-benar nggak ada. Lori tuh bilang mereka berdua lagi nginep di rumah kerabatnya, jadi nggak ada di situ. Meskipun JJ dan Tylee ini nggak ada di rumahnya Chad, polisi tetap melakukan penggeledahan di seluruh rumahnya Chad. Nah ketika tiba di halaman belakang, polisi tuh ngelihat ada hal yang aneh. Chad bilang itu adalah area pemakaman untuk hewan peliharaannya mereka. Tapi ada satu gundukan tanah yang kelihatan berbeda dari yang lain dan kayak baru digali gitu. Karena polisi curiga, langsunglah digali ulang. Dan ternyata betul aja guys, di dalamnya ditemukan satu kantong plastik hitam yang udah diikat gitu. Ternyata isinya adalah tubuhnya JJ, seorang anak dengan autism berusia 7 tahun yang udah nggak bernyawa. Dan gak cuma satu ya guys, di situ juga ditemuin ada satu tubuh manusia yang udah kayak dipisah-pisahin gitu guys dan udah dibakar. Dan ini teridentifikasi sebagai Tylee, anak kandungnya Lori sendiri yang berusia 17 tahun. Setelah kejadian itu, Lori dan juga Chad langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah dua penemuan yang sangat mengejutkan ini, polisi langsung menyelidiki ulang kematiannya Tammy, istrinya Chad, dan juga Charles, suaminya Lori. Karena memang jarak kematian mereka ini berdekatan ya, jadi kan mencurigakan banget. Akhirnya semuanya pun terbongkar ya guys. Ternyata Charles ini udah mengetahui kalau Chad dan Lori ini berselingkuh. Dia juga punya bukti. Charles pun mengancam akan ngebongkar perselingkuhan mereka di gereja. Yang jelas bakal merusak citra mereka sebagai dua orang yang ahli agama ya. Karena panik, akhirnya Lori ini minta adiknya yang bernama Alex untuk menghilangkan nyawanya Charles. Dan setelah itu Lori itu niatnya mau ngambil uang asuransinya Charles, tapi kan gagal ya. Setelah itu giliran Tammy yang ternyata dihilangkan nyawanya oleh Chad saat dia lagi tidur. Tammy tuh digituin guys. Setelah itu ya sama, Chad juga ngambil uang asuransinya Tammy dan juga mengambil seluruh kepemilikan perusahaan percetakan buku mereka. Setelah menguasai harta dari masing-masing pasangan terdahulu mereka, Chad dan juga Lori ini pun menikah. Dan setelah itu entah apa yang ada di pikiran mereka berdua, mereka ini pun menghabisi nyawanya JJ dan juga Tylee. Kepada pihak kepolisian mereka tuh bilang kalau JJ dan Tylee ini udah berubah jadi zombie. Jiwa mereka tuh udah ada di surga dan tubuh mereka tuh dikuasai oleh roh jahat. Jadi satu-satunya cara buat menyelamatkan mereka ya dengan cara dihilangkan nyawanya. Tapi kalau menurut pihak kepolisian dari bukti-bukti yang ada, kemungkinan mereka ini mau menguasai uang jaminan yang memang diberikan kepada dua anak ini dan juga uang asuransi jiwa kedua anak tersebut. Jadi ujung-ujungnya duit ya guys. Dan belum sampai di situ ya. Setelah polisi ini mencari JJ dan juga Tylee, secara mengejutkan Alex, adiknya Lori, juga ditemukan sudah nggak bernyawa di rumahnya. Di rumahnya Alex juga ditemuin satu tas besar yang isinya uang semua. Dan sesaat sebelum Alex ini meninggal, dia tuh sempat nelpon Chad dan minta didoain dan juga diberikan keberkahan gitu. Dan polisi juga menduga meninggalnya Alex ini ada kaitannya dengan Chad dan juga Lori, karena Alex ini tahu persis apa yang mereka lakukan.
Pada 2023 lalu, hakim pun menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas bersyarat buat Lori. Sedangkan Chad pada Juni 2024 kemarin sudah dijatuhi hukuman mati ya guys. Jaksa ini menyebutkan kalau Chad adalah orang yang haus akan kekuasaan, uang, dan juga seks. Ya ampun guys. Semua kasus kriminal mau berkedok agama atau apapun ya ujung-ujungnya tuh ke situ lagi ya, duit. Oke, sekian cerita aku malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa nonton video aku sampai habis ya guys, dan buat kalian yang belum subscribe tolong bantu channel ini dengan cara klik tombol merahnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye bye.